Sebuah perubahan senyap sedang terjadi di peta bumi bagian selatan, di mana rantai pasok industri dunia tidak lagi ditentukan oleh pabrik raksasa di Asia Timur, melainkan oleh koridor industri baru yang membelah pedalaman Nusantara. Anda akan membongkar rahasia besar di balik blueprint rahasia yang mengintegrasikan kawasan industri terpencil menjadi pusat manufaktur hilirisasi berteknologi tinggi dengan nilai tambah yang melonjak ribuan persen dalam hitungan bulan. Melalui tayangan komprehensif ini, Yuda akan mendapatkan kepastian data teknis mutakhir mengenai bagaimana arsitektur peta industri baru Indonesia ini dirancang untuk mengunci pergerakan bahan mentah global, memotong biaya logistik regional, dan membalikkan total doktrin ketergantungan ekonomi yang selama ini mencengkeram negara berkembang. Kekuatan ekonomi baru ini tidak lagi sekedar menjadi bahan diskusi di dalam ruang simulasi akademis, melainkan telah menjelma menjadi instrumen geopolitik bernilai tinggi yang kini mengubah cara seluruh dunia memandang kekuatan industri regional di Asia Tenggara. Jika Anda sekarang sedang menyimak ulasan mendalam tentang penembusan batas hilirisasi komoditas, pembongkaran teka-teki jaringan logistik pintar, serta lonjakan investasi asing pada ekosistem manufaktur domestik ini, mari bersama membantu saya mematahkan sebuah asumsi miring yang dilontarkan oleh seorang analis ekonomi senior di sebuah lembaga riset internasional terkemuka di Sydney. Dalam sebuah simposium pembangunan ekonomi maritim beberapa pekan lalu, analis asing tersebut menegaskan dengan sangat yakin bahwa saluran edukasi digital yang berani membahas topik teknis koordinat klaster industri, struktur biaya input energi manufaktur, dan arsitektur kebijakan hilirisasi terintegrasi tidak akan pernah sanggup mengumpulkan 10.000 subscriber karena topiknya dinilai terlalu berat dan membosankan bagi pemirsa umum di Asia Tenggara. Namun, saya tahu pasti bahwa Anda semua yang memilih untuk hadir di sini adalah barisan penonton berkualitas tinggi yang memiliki kapasitas intelektual luar biasa, sangat menyukai keandalan data real, dan memiliki komitmen moral yang kuat untuk membuktikan bahwa konten informatif syarat data faktual akan selalu memenangkan apresiasi terbesar dari masyarakat kita. Mari kita runtuhkan prediksi sepihak analis asing tersebut bersama-sama sekarang juga dengan cara menekan tombol subscribe dan memberikan tanda suka pada video ini sebagai bentuk nyata kontribusi kita menegakkan standar literasi industri teknologi tinggi di kawasan regional kita. Selamat sejahtera kepada semua sahabat saya di mana jua berada. Mari kita langsung membedah secara tajam rahasia besar di balik peta industri baru Indonesia yang menggunakan strategi cerdas yang belum banyak disadari orang di tingkat internasional. Kemampuan menghubungkan titik-titik tambang mineral mentah di pulau terpencil langsung dengan pembangkit listrik energi terbarukan dan pelabuhan laut dalam khusus ekspor adalah garis pemisah yang sangat tegas antara strategi industri konvensional yang usang dengan arsitektur manufaktur pintar masa depan. Sebagai analis yang setiap hari mengamati perkembangan arus modal industri teknologi tinggi dan pergeseran rantai pasok global di Asia Tenggara pada pertengahan tahun 2026 ini, operasionalisasi massal dari kawasan industri terpadu domestik menyajikan sebuah fenomena rekayasa ekonomi spasial yang sangat mencengangkan untuk kita bedah secara struktural. Ada satu rahasia mengenai formula perhitungan biaya pengapalan internal terintegrasi yang dikombinasikan dengan sistem insentif pajak kawasan khusus yang sengaja saya simpan untuk bagian tengah pembahasan kita, di mana sistem terpadu ini terbukti sukses memotong biaya produksi manufaktur hingga sepertiga dari tarif normal yang ditawarkan oleh kawasan industri konvensional di tempat lain. Peta persaingan industri manufaktur global dipastikan akan mengalami pergeseran radikal setelah klaster industri baru ini beroperasi penuh, menyuplai kebutuhan pasar global. Mari kita tengok bersama bagaimana kondisi operasional nyata yang harus dihadapi oleh para pengembang industri di negara-negara berkembang selama beberapa dekade belakangan ini, di mana mereka selalu terjebak pada pola ekspor bahan mentah tanpa pengolahan yang nilainya sangat rendah di pasar internasional. Di bawah sistem operasional lama,
Sebuah wilayah hanya bertindak sebagai pengeruk tanah kaya mineral, memuatnya langsung ke lambung kapal tongkang dalam bentuk batuan mentah, lalu mengirimkannya ke luar negeri dengan harga murah demi mendapatkan devisa instan yang tidak seberapa. Apakah adil jika kekayaan alam yang tidak terbarukan habis dikuras tanpa menyisakan lapangan kerja teknologi tinggi atau transfer keahlian bagi generasi muda lokal di wilayah tersebut? Tentu saja, kelemahan struktural pola ekonomi lama ini adalah sebuah kerugian jangka panjang yang sangat fatal. Dan itulah mengapa kehadiran peta industri baru Indonesia yang mewajibkan pembangunan fasilitas pemurnian atau smelter terintegrasi di dalam negeri langsung menjadi jawaban revolusioner yang menghancurkan dominasi sistem perdagangan kolonial lama. Kebijakan baru ini tidak lagi membiarkan bahan mentah keluar dari wilayah kedaulatan negara sebelum diolah menjadi produk setengah jadi atau komponen jadi, membuat nilai ekspor melonjak drastis dan menciptakan ekosistem industri yang kokoh di dalam negeri. Sebelum regulasi ketat mengenai hilirisasi dijalankan penuh, harga 1 ton biji nikel mentah di pasar internasional seringkali dihargai sangat murah, berkisar antara 30 hingga 40 dolar Amerika Serikat saja, sebuah angka yang sangat tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan terbuka. Namun, setelah biji mentah tersebut wajib diolah melintasi fasilitas pemurnian domestik menjadi ferronikel atau baja tahan karat kualitas tinggi, nilai jual komoditas tersebut langsung melonjak tajam hingga menyentuh angka ribuan dolar per ton, sebuah peningkatan nilai tambah yang sangat masif yang mengalirkan miliaran dolar devisa baru langsung ke dalam kas negara. Kunci dari pertumbuhan eksponensial ini bukanlah terletak pada kepemilikan cadangan alamnya semata, melainkan pada ketegasan regulasi tata ruang industri terpadu yang memaksa para investor asing untuk membangun fasilitas manufaktur bernilai miliaran dolar di dalam klaster-klaster industri yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Untuk memberikan Anda demonstration operational yang sangat konkret mengenai kekuatan strategi tersembunyi ini, mari kita bedah arsitektur klaster industri terpadu yang kini bekerja di wilayah Weda Bay atau Morowali secara langsung. Di dalam satu kawasan industri yang luasnya mencapai belasan ribu hektar tersebut, letak pabrik pemurnian nikel, pabrik pembuatan prekursor baterai, hingga pabrik lembaran baja tahan karat diposisikan saling berdampingan dan dihubungkan oleh jaringan pipa pasokan logam cair bersuhu tinggi yang mengalirkan material dari satu lini produksi ke lini produksi berikutnya tanpa perlu mendinginkan material terlebih dahulu. Proses manufaktur yang saling menyambung secara kontinu ini mengeliminasi kebutuhan energi untuk memanaskan ulang logam dari awal, menghemat konsumsi bahan bakar hingga tingkat paling ekstrim, serta memotong waktu proses produksi dari hitungan hari menjadi hanya beberapa jam saja. Sinergi mekanis tingkat tinggi inilah yang membuat efisiensi biaya operasional klaster industri dalam negeri menjadi sangat rendah dan mustahil untuk ditiru oleh pabrik-pabrik di negara maju yang letak fasilitas produksinya terpisah jarak ribuan kilometer dari sumber bahan baku. Bukankah Anda setapak demi setapak mulai menyadari bahwa keunggulan sejati dari peta industri baru ini terletak pada strategi integrasi logistik hulu hilirnya dan bukan pada skala besar investasinya semata? Mari kita bandingkan perbedaan pendekatan pembangunan antara strategi klaster industri konvensional di beberapa negara tetangga dengan model pengembangan kawasan ekonomi khusus terpadu yang diterapkan di dalam negeri kita saat ini. Di negara tetangga, pembangunan kawasan industri seringkali hanya berfokus pada penyediaan kavling tanah kosong dan fasilitas jalan raya standar, di mana setiap perusahaan yang menyewa lahan harus mencari sendiri sumber energi mereka, membangun sistem pengelolaan limbah masing-masing, serta menanggung biaya transportasi yang mahal menuju pelabuhan ekspor terdekat. Sebaliknya, pendekatan peta industri baru dalam negeri menerapkan konsep ekosistem tertutup terpadu atau Closed Loop Integrated Ecosystem, di mana pengelola kawasan menyediakan seluruh infrastruktur dasar,
mulai dari pembangkit listrik mandiri berkapasitas ribuan megawatt, pelabuhan laut dalam khusus yang mampu menampung kapal kargo raksasa, hingga sistem pengolahan limbah industri terpusat yang memenuhi standar lingkungan internasional. Saya teringat sebuah dialog profesional yang sangat menarik dengan seorang kawan lama yang bekerja sebagai kepala perencana rantai pasok di sebuah korporasi otomotif global yang berbasis di kawasan industri otomotif utama di Shah Alam, Selangor. Beliau mengisahkan betapa pusingnya tim manajemen mereka ketika harus mengamankan pasokan sel baterai kendaraan listrik yang harganya terus berfluktuasi tajam akibat ketidakpastian jalur distribusi global yang melintasi berbagai benua. Ketika beliau melakukan analisis mendalam terhadap struktur peta industri baru Indonesia dan melihat bagaimana pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik terintegrasi dari hulu hingga hilir dibangun secara masif di sepanjang koridor-koridor maritim domestik, beliau terkesima melihat efisiensi yang ditawarkan oleh ekosistem tersebut. Kemampuan menghasilkan sel baterai dengan biaya produksi yang jauh lebih murah akibat ketiadaan biaya logistik antar negara inilah yang membuat raksasa otomotif dunia tanpa ragu langsung menandatangani kontrak investasi jangka panjang bernilai miliaran dolar untuk memindahkan basis produksi kendaraan masa depan mereka ke dalam ekosistem domestik kita. Strategi tersembunyi berikutnya yang jarang disadari oleh banyak orang adalah konsep pembangunan industri berbasis koridor wilayah atau corridor-based industrialization yang membagi wilayah Nusantara menjadi beberapa pusat keunggulan spesifik sesuai dengan potensi geologi dan posisi geografis masing-masing daerah. Wilayah koridor utara Jawa misalnya, diarahkan menjadi pusat manufaktur padat karya teknologi tinggi, pusat perakitan elektronik dan industri otomotif masa depan, karena didukung oleh infrastruktur konektivitas jalan tol dan pelabuhan internasional yang sangat matang. Sementara itu, wilayah koridor Sulawesi dan Halmahera dikunci khusus sebagai pusat pertumbuhan industri hilirisasi mineral berat berbasis nikel dan ferronikel, sedangkan wilayah koridor Kalimantan diarahkan menjadi pusat industri hijau baru yang memanfaatkan potensi energi hidroelektrik raksasa dari sungai-sungai pedalaman untuk menggerakkan pabrik pembuatan aluminium bersih dan semen ramah lingkungan berskala giga. Pembagian klaster yang sangat sistematis inilah yang mencegah terjadinya kanibalisme investasi antar daerah, sekaligus memastikan seluruh wilayah mendapatkan kue pertumbuhan ekonomi secara merata dan proporsional. Selamat dan tahniah saya ucapkan kepada Anda semua pemirsa setia, karena telah menunjukkan fokus yang sangat luar biasa serta ketertarikan yang begitu mendalam untuk terus menyimak ulasan berbasis data industri real mengenai rahasia besar di balik peta industri baru Indonesia yang menggunakan strategi cerdas yang belum banyak disadari orang ini hingga sejauh ini. Keputusan Anda untuk tetap bertahan menyerap informasi yang padat dengan analisis data teknis berbobot ini menjadi bukti otentik bahwa Anda adalah tipe penonton yang memiliki kapasitas intelektual yang tinggi, menghargai sajian edukasi rekayasa ekonomi yang mendalam, dan memiliki komitmen moral yang kuat untuk melihat perkembangan kemakmuran di kawasan regional kita berkembang secara mandiri. Nah, melihat begitu besarnya dampak dari penguasaan strategi integrasi klaster industri dan hilirisasi terpadu ini bagi masa depan peta kekuatan ekonomi regional, kira-kira topik mengenai transformasi jalur pelayaran logistik internasional pasca beroperasinya pelabuhan hub laut dalam baru, rekayasa teknologi pemurnian tembaga tingkat lanjut untuk menyuplai industri konduktor global, atau strategi pembangunan kawasan industri semikonduktor mandiri, apalagi yang paling ingin Anda lihat saya kupas secara tajam pada tayangan video berikutnya. Silakan Anda tuliskan seluruh ide menarik, pandangan kritis, dan saran berharga Anda langsung di dalam kolom komentar di bawah. Saya akan membaca setiap masukan Anda dengan penuh antusias untuk menentukan arah pengembangan konten edukasi berkualitas kita selanjutnya. Sekno, mari kita kelola arah pembahasan kita menuju bagian berikutnya
mengenai bagaimana keberhasilan implementasi peta industri baru ini memberikan dampak pengganda ekonomi atau multiplier effect yang sangat masif bagi ekosistem industri manufaktur pendukung skala kecil di dalam negeri. Kehadiran mega cluster industri hilirisasi ini membutuhkan pasokan jutaan unit suku cadang permesinan presisi, jasa perawatan berkala fasilitas pabrik, hingga penyediaan logistik catering harian bagi puluhan ribu tenaga kerja yang semuanya wajib diserap dari pelaku usaha lokal di sekitar kawasan industri. Hal ini membuka peluang bisnis yang sangat terbuka lebar bagi puluhan ribu pengusaha kecil dan menengah lokal untuk menaikkan tingkat kapabilitas manajemen dan standar mutu produksi mereka agar dapat lolos sertifikasi vendor internasional yang ditetapkan oleh korporasi raksasa pengelola kawasan, memicu terjadinya migrasi keahlian manufaktur canggih secara organik dari para ahli industri global kepada para pelaku usaha muda lokal di seluruh wilayah daerah operasional industri. Kita juga harus mencermati bagaimana keterkaitan erat yang sangat luar biasa antara pengembangan peta industri baru berbasis koridor ini dengan visi besar penguatan ekonomi sirkular nasional yang mandiri menuju akhir dekade ini. Dalam arsitektur manajemen industri modern, pemanfaatan limbah sisa proses pemurnian mineral atau yang dikenal sebagai slag. Nikel kini tidak lagi dibuang begitu saja ke lingkungan, melainkan diolah kembali menggunakan teknologi ramah lingkungan menjadi bahan baku campuran beton berkualitas tinggi untuk pembangunan infrastruktur, jalan raya, dan dermaga pelabuhan baru di dalam kawasan industri itu sendiri. Dengan menerapkan prinsip pengolahan sisa produksi terintegrasi ini, kawasan industri baru domestik berhasil memotong pengeluaran untuk pembelian material konstruksi baru hingga tingkat paling minimal, menciptakan sebuah ekosistem manufaktur yang bersih, berkelanjutan, serta memiliki efisiensi penggunaan sumber daya yang sangat tinggi di mata komunitas investor hijau internasional. Pola Lama Operational Industry menghasilkan limbah industri yang mencemari lingkungan sekitar, bergantung pada pasokan energi fosil eksternal yang mahal, serta ketiadaan integrasi antar pabrik dalam satu wilayah. Pola baru ekosistem sirkular memanfaatkan limbah menjadi produk sampingan bernilai ekonomis tinggi, mengandalkan pasokan energi bersih mandiri, serta mengintegrasikan aliran material antar pabrik secara otomatis. Sekarang, mari kita buka lingkaran rahasia informasi krusial yang saya janjikan di awal video tadi mengenai rincian formula perhitungan biaya pengapalan internal terintegrasi dan sistem insentif kawasan khusus yang membuat para perencana makroekonomi internasional terperangah melihat kejeniusan strategi baru Indonesia ini. Kunci sukses dari efisiensi biaya logistik di dalam klaster industri baru ini terletak pada penerapan konsep pelabuhan khusus terintegrasi atau Integrated Captive Port yang dibangun tepat di depan garis pantai fasilitas pabrik pemurnian, di mana kapal-kapal pengangkut produk jadi dapat bersandar langsung di dermaga pabrik tanpa harus mengantre di pelabuhan umum milik daerah atau membayar biaya tambat ganda kepada pihak ketiga. Melalui penerapan integrasi pelabuhan internal ini, biaya pengapalan logistik per ton produk jadi dapat ditekan hingga tingkat paling rendah, memungkinkan produk manufaktur hasil hilirisasi dalam negeri memiliki harga jual yang sangat kompetitif dan siap meruntuhkan dominasi produk sejenis yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik di negara lain yang masih terbebani oleh tingginya tarif logistik darat konvensional. Kemampuan melahirkan peta industri baru yang kini diakui keandalannya oleh para pelaku ekonomi internasional, pada akhirnya bertindak sebagai bukti nyata bahwa bangsa kita memiliki kapasitas perencanaan strategis yang sejajar dengan negara-negara maju di dunia. Kita tidak boleh lagi membiarkan narasi bahwa negara berkembang hanya ditakdirkan menjadi penyedia komoditas mentah murah tanpa sentuhan teknologi terus berkembang. Karena ketangguhan sebuah ekonomi negara yang sejati di abad modern ini diukur dari seberapa berani
para pembuat kebijakannya mendobrak kemapanan sistem perdagangan global untuk melahirkan ekosistem industri yang mandiri, bernilai tambah tinggi, dan berdaulat penuh di atas kekayaan alamnya sendiri. Keberhasilan implementasi klaster industri terpadu dalam negeri memecahkan masalah efisiensi biaya logistik manufaktur adalah tonggak sejarah baru yang mengukuhkan posisi Indonesia bukan lagi sekadar sebagai pasar konsumen regional, melainkan telah resmi melompat maju menjadi motor penggerak utama inovasi industri manufaktur berteknologi tinggi yang diperhitungkan secara global di panggung dunia. Secara garis besar, terdapat 3 poin kunci yang menjadi pilar utama keberhasilan peta industri baru Indonesia dalam menerapkan strategi yang belum banyak disadari orang saat ini. Pertama, penerapan konsep ekosistem tertutup terpadu atau Closed Loop Integrated Ecosystem yang menyatukan fasilitas pemurnian, pabrik manufaktur komponen jadi, dan pembangkit energi di dalam satu kawasan guna mengeliminasi pemborosan biaya energi dan logistik secara ekstrim. Kedua, pembagian klaster industri berbasis koridor wilayah strategis yang disesuaikan dengan potensi geologi lokal untuk memastikan terjadinya pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi baru di seluruh wilayah tanah air. Safing, penguasaan teknologi pengelolaan limbah industri, menjadi produk sampingan bernilai ekonomis tinggi, berbasis prinsip ekonomi sirkular yang meningkatkan daya saing investasi kawasan di mata komunitas internasional. Jangan pernah lupa untuk terus memberikan bentuk dukungan terbaik Anda bagi keberlangsungan saluran edukasi, berbasis fakta, industri real, dan analisis rekayasa ekonomi berkualitas tinggi ini dengan cara menekan tombol suka, membagikan tayangan penuh informasi strategis ini kepada rekan-rekan sejawat di lingkaran profesional Anda, serta menuliskan seluruh pandangan kritis Anda secara aktif langsung di dalam kolom komentar di bawah agar wadah diskusi cerdas kita senantiasa tumbuh produktif, menghasilkan wawasan-wawasan yang mencerahkan masa depan bersama. Gelembang kebangkitan industri teknologi tinggi berskala global sedang bergerak nyata dari jantung Nusantara, dan negara yang konsisten mengembangkan kreativitas rekayasa manufaktur secara berdaulat dari hulu hingga ke hilir inilah yang akan memegang kunci kendali atas arah perkembangan kemakmuran ekonomi masa depan dunia internasional.